biasanya saya tinggal ngobrol sama Allah. Misalkan nih ada satu bulan yang itu tinggal 5 hari ya waktu itu. Cuma saya lihat omsetnya kok masih kecil gitu. Saya sampaikan, sampai saya tulis dalam buku saya, ya Allah ini sudah tanggal 25, tapi omset kafe baru dapat segini ya Allah. Sedangkan target kami segini. Masya Allah loh itu. Nggak tahu tiba-tiba aja di 5 hari itu yang kurangnya sekian belas, sekian puluh itu bisa tercukupi oleh Allah SWT. Saya sampai kalau buka-buka catatan saya itu terbengong-bengong gitu. Padahal saya nyatet itu tuh bukan apa-apa, cuma saya ingin menumpahkan curhat aja sama Allah SWT. Karena saya sebagai konselor itu kan terbiasa mengajarkan kepada klien-klien saya itu untuk bikin jurnal gitu ya, untuk mencurahkan isi hatinya dan sebagainya. Dan ternyata itu jadi doa gitu ya, bahwa ya kalau kita meminta pada Allah SWT yang bersungguh-sungguh, insya Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Saya sehari-hari sebagai konselor keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, Puspaga, di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Selain itu, kegiatan saya mengajar beberapa kelas ibu-ibu tahfiz ya, program tahfiz. Saya juga sering mengisi kegiatan-kegiatan parenting yang biasanya diminta oleh sekolah-sekolah ataupun juga komunitas, dan juga saya mengisi majelis-majelis taklim di beberapa majelis taklim yang ada di sekitar rumah saya. Mulai awal tahun ini saya mendapat amanah untuk mengelola kafe, namanya Kafe Kami Kamu ini. Dulu saya berpikir bahwa kafe itu melulu hanya untuk tempat nongkrong, tempat santai-santai, sesuatu yang istilahnya identik dengan hal yang kurang bermanfaat gitu. Tetapi ketika saya mendapat amanah mengelola kafe ini, saya berpikir sayang banget kalau kafe itu hanya dipakai sebagai tempat ngobrol, nongkrong, dan hal-hal yang identik dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga menawarkan ke teman-teman, memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas untuk kemudian menggunakan kafe ini sebagai tempat kegiatan. Alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti workshop, kemudian pengajian, kemudian rapat-rapat, bahkan ada beberapa klien saya yang konselingnya sengaja di sini karena mereka memang kadang-kadang membutuhkan suasana atau tempat yang berbeda begitu. Seringkali kalau di kantor atau di tempat-tempat yang mungkin sangat formal gitu, klien-klien saya itu merasa kurang bisa untuk menceritakan permasalahannya. Tapi kalau di tempat-tempat yang seperti ini, mereka ternyata menikmatinya gitu, sehingga kemudian banyak cerita-cerita yang bisa disampaikan seperti itu. Nah, untuk mengatur waktu sebenarnya saya memang mempunyai prioritas-prioritas gitu ya. Jadi ada beberapa hari di dalam satu pekan itu saya memang ada prioritas-prioritas tertentu gitu. Ada jadwal-jadwal saya harus memprioritaskan untuk konseling gitu ya. Ada jadwal-jadwal saya harus memprioritaskan untuk mengurusin kafe karena biasanya di situ ada event-event yang besar, sehingga kemudian perlu saya mengkhususkan ya, memprioritaskan untuk fokus mengurusi event-event itu gitu.
Kemudian juga ada jadwal-jadwal untuk kemudian saya ngisi parenting, ngisi pengajian-pengajian dan sebagainya. Itu sudah terjadwal sehingga kemudian saya tinggal mengaturnya begitu ya. Dan itu semuanya di luar jadwal anak-anak ada di rumah biasanya. Jadi saya berkegiatan ketika anak-anak dan suami itu sudah beraktivitas di luar rumah, sehingga kemudian keberadaan saya di luar rumah itu tidak mengganggu tugas saya sebagai ibu, sebagai istri di dalam rumah seperti itu. Kalau misalkan ternyata ada kegiatan-kegiatan yang memang menuntut saya sampai akhirnya pulangnya terlambat, ya saya mengkomunikasikan itu kepada anak-anak dan suami, dan alhamdulillah sih mereka memahami gitu ya, karena memang nggak setiap hari kondisi seperti itu. Sebenarnya kalau jualan saya sudah lama. Saya dulu awalnya jadi reseller, kemudian jadi agen. Saya sekarang punya puluhan reseller gitu ya. Cuman memang itu semuanya online. Saya kerjakan secara online. Karena saya suka jualan, sehingga kemudian saya mau pengen mencoba gitu ya, pengen mencoba gimana sih kalau ngurus kafe itu. Maka kemudian saya awalnya ikut seminar dulu. Saya belajar dulu, saya mencari ilmu dulu begitu ya. Gimana sih sebenarnya bisnis tentang kuliner ini gitu. Saya ikut kelas-kelas itu gitu, dan ada ilmunya ternyata memang gitu. Selain penjualan langsung, dine in, itu juga harus ada penjualan-penjualan yang itu bisa mengupgrade pendapatan kafe gitu, dan itu saya jalani gitu, bagaimana kemudian menerima catering dan sebagainya gitu, dan ternyata asik gitu. Saya merasakan ya, saya menikmati begitu bagaimana kemudian ada permintaan menu-menu yang di luar menu kafe misalkan gitu, sehingga kemudian saya berusaha untuk memenuhinya gitu. Dan kalau saya sih berusaha untuk ketika masak dan sebagainya itu memang karena saya ingin memberikan yang terbaik begitu ya. Ya saya seperti memberikan pelayanan kepada keluarga saya gitu. Kalau misalkan saya masak tuh biasa saya sambil sholawat, sambil murojaah, sambil zikir dan sebagainya. Dan itu juga saya lakukan ketika saya ada pesanan-pesanan, ada catering yang kemudian saya harus persiapkan gitu. Alhamdulillah sih selama ini saya merasa enjoy that, dan istilahnya ya, saya menikmati profesi ini gitu. Yang jelas omset ya, saya pelajari omset 2024 itu nilainya hampir semuanya itu di bawah gitu ya, hanya 1 bulan aja yang di atas. Dan alhamdulillahnya sesudah itu dari mulai Januari gitu sampai sekarang ya, alhamdulillah itu bisa terlampaui seperti itu. Bahkan yang kemarin di Juli itu paling tinggi itu bisa 2 kali lipatnya seperti itu. Sehingga ya, saya berpikir bahwa nah ini memang ternyata masih banyak celah-celah ya, masih ada mungkin kita nyari kesempatan-kesempatan ataupun juga sesuatu yang mungkin bisa kita tawarkan selain kafe ini, untuk kemudian mereka mendapatkan tempat ataupun juga bisa menjadi solusi dari apa yang mereka butuhkan begitu ya. Kemarin ada yang membutuhkan tempat olahraga, sehingga kemudian ya saya tawarkan di halaman belakang itu tempat olahraga, kemudian tes kebugaran seperti itu. Dan ternyata memang banyak kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu, terutama komunitas-komunitas itu memang istilahnya tempat yang semi outdoor gitu ya, yang luas dan juga suasananya itu bagi mereka katanya adem gitu, enak ya, seperti itu. Seperti yang di belakang yang outdoor beneran aja juga kata mereka merasa senang begitu ya, berlatih panahan dan sebagainya gitu. Kayak kemarin juga ada yang tes kebugaran seperti itu ya. Selain itu alhamdulillah
saya berpikir bahwa agar kafe ini ramah anak ya, karena memang saya lihat banyak anak-anak yang belajar panahan dan juga ikut sama orang tuanya ada yang rapat, ada yang ngaji dan sebagainya di sini, sehingga saya berpikir perlu satu fasilitas lah gitu ya untuk kemudian membuat anak-anak agar betah begitu ya. Salah satunya dengan ruang baca ya, sehingga kemudian dari ruang baca itu diharapkan nanti anak-anak bisa membaca buku sehingga ibu-ibunya juga tenang begitu loh, melepas anak-anaknya, ibu-ibunya rapat, anak-anaknya membaca buku. Ya alhamdulillahnya sudah berjalan ya. Bahkan ya ada beberapa konsumen yang bilang, boleh nggak kalau saya nitipin buku di taman bacaan ini, di ruang baca ini ya. Saya bilang boleh, alhamdulillah silahkan aja. Jadi itu ada beberapa buku-buku yang memang disumbangkan oleh konsumen untuk dibaca di sini, seperti itu. Kemudian juga alhamdulillahnya tempat ini sudah dipakai 2 kali wedding ya. Ya memang kami baru bisa memberikan fasilitas sewa tempat aja, belum ada kerjasama dengan vendor yang bisa menyediakan catering dan sebagainya. Kami belum ya, baru ini saja, baru sewa tempat saja gitu. Jadi waktu saya pertama diamanahi mengelola kafe ini, terus terang yang saya lakukan itu adalah sholat. Kemudian sholat itu sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat. Karena benar-benar pada saat itu saya berpikir bahwa ini hal yang baru yang saya juga belum punya ilmunya. Pada saat itu kan saya belum belajar tuh ya. Makanya kemudian saya ngobrol dulu sama yang punya semuanya ini gitu ya. Allah SWT yang punya diri saya, yang punya mungkin ya nanti akan saya bersinggungan dengan makhluk-makhluk Allah SWT begitu, sehingga kemudian itu yang saya lakukan gitu. Nah, setiap kali saya ngobrol sama Allah SWT, ya Allah saya bulan ini pengen dapat omset segini. Ada aja caranya, ada aja jalannya gitu. Allah memberikan jalan keluar gitu, atau memberikan kesempatan-kesempatan itu. Ya, waktu bulan Juli itu, di akhir Juni itu saya ngobrol sama Allah SWT. Ya Allah, bulan Juli belum ada yang booking. Ya biasa seperti itu ya. Ya Allah, bulan Juli ini belum ada satupun yang booking gitu. Biasanya kan suka ada ya, sebelum-sebelumnya itu suka ada yang booking. Sehingga kemudian di akhir bulan itu sudah ada di catatan whiteboard itu sudah tertulis gitu, sebulan ini kita mau ada event apa aja, siapa aja yang mau bikin kegiatan di sini dan sebagainya gitu. Sehingga kemudian di akhir Juni itu saya mengadu sama Allah SWT, ini ya Allah belum ada satupun yang booking kegiatan di kafe gitu. Tapi Masya Allah gitu, ketika kemudian kita memang bergantung hanya pada Allah SWT ya, saya berpikir tempat bergantung saya hanya pada Allah SWT ya. Malah justru kemudian Allah memberikan kejutan-kejutan yang Masya Allah gitu. Saya juga nggak ngira begitu bahwa ternyata itu malah justru yang tertinggi omsetnya gitu, ketika pada awal-awal itu saya nggak tahu ini harus gimana begitu, kondisi seperti itu. Nah, saya berpikir bahwa memang dalam usaha ini ya, ya hanya betul-betul menggantungkan semuanya ikhtiar ini pada Allah SWT gitu. Bahwa ketika kemudian kita bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita kerjakan gitu ya, itu semuanya yang bisa terjadi, yang bisa kemudian kita dapatkan itu ya hanya yang dikehendaki oleh Allah SWT gitu. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena ya kita jago di bidang ini dan sebagainya. Saya merasa seperti itu gitu, karena memang Masya Allah begitu ya, bahwa ini cara Allah mendidik saya. Saya merasakan ini cara Allah mendidik saya untuk benar-benar bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin saya bergantung total pada Allah, nah itu semakin saya merasakan kemudahan-kemudahan gitu ya. Dan juga mungkin ini saya ingin agar tempat ini juga berkah begitu ya, sehingga kemudian saya
memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian dan sebagainya. Biasanya kalau yang seperti itu saya tidak akan tidak meminta minimal order gitu ya, karena kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan saya ingin mendapatkan berkahnya begitu ya. Tidak cuma finansial. Ya, tidak hanya finansial, tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan materi gitu, tapi juga saya ingin mendapatkan keberkahan. Dan alhamdulillah ya banyak komunitas-komunitas yang merasa terbantu begitu, terutama mahasiswa juga gitu. Mahasiswa itu juga banyak yang mengatakan bahwa ibu kami nggak ada dana begitu ya, tapi kami akan melakukan kegiatan untuk kepalestinaan ya gitu, sehingga kemudian ya saya sampaikan gitu, mangga silahkan aja dipakai tempatnya begitu ya, tidak perlu harus berapa minimal ordernya, yang penting ada pembelian aja gitu. Jadi alhamdulillah ya, meskipun tidak saya sebutkan minimal order, tetap aja tercapai pada kegiatan itu. Allah datangkan orang-orang lain, konsumen-konsumen yang lain begitu, yang akhirnya alhamdulillah di hari itu omsetnya juga sesuai dengan apa yang kami harapkan gitu. Jadi itu yang pelajaran yang betul-betul membuat saya ya merasa dididik ya oleh Allah SWT bahwa rezeki itu ya memang sudah ditakar ya oleh Allah SWT. Ya kita tinggal berusaha ya untuk mengambil hak-hak kita, untuk mengambil jatah kita itu dengan upaya-upaya kita sebagai manusia gitu. Tapi jangan lupa kemudian menyerahkan semuanya itu kepada Allah SWT. Saya merasa sangat tenang begitu ya, sangat tenang. Jadi saya tinggal ngobrol sama Allah biasanya. Biasanya saya tinggal ngobrol sama Allah. Misalkan nih ada satu bulan yang itu tinggal 5 hari ya waktu itu. Cuma saya lihat omsetnya kok masih kecil gitu. Saya sampaikan, sampai saya tulis di buku saya, ya Allah ini sudah tanggal 25, tapi omset kafe baru dapat segini ya, sedangkan target kami segini. Masya Allah loh, itu nggak tahu tiba-tiba jadi 5 hari itu yang kurangnya sekian belas, sekian puluh itu bisa tercukupi oleh Allah SWT. Saya sampai kalau buka-buka catatan saya itu terbengong-bengong gitu. Padahal saya nyatet itu tuh bukan apa-apa, cuma saya ingin menumpahkan curhat aja sama Allah SWT. Karena saya sebagai konselor itu kan terbiasa mengajarkan kepada klien-klien saya itu untuk bikin jurnal gitu ya, untuk mencurahkan isi hatinya dan sebagainya. Dan ternyata itu jadi doa gitu ya, bahwa ya kalau kita meminta pada Allah SWT ya bersungguh-sungguh, insya Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk pengelolaan kafe ini salah satu yang saya rasakan yang awal-awal itu saya merasa agak bukan sulit ya, tapi istilahnya ya ini perlu kemudian pendekatan dan sebagainya, itu ada pengelolaan karyawan ya, karena ternyata di kafe ini semua karyawannya itu anak-anak mahasiswa ya, sehingga kemudian saya berpikir menganggap harus memposisikan anak-anak itu seperti anak-anak saya, sehingga kemudian mereka juga panggil saya juga Umi begitu. Sehingga kemudian saya juga merasa perlu untuk membimbing mereka gitu ya. Seperti saya mengingatkan jangan lupa untuk berdoa dan sebagainya. Membuka kafe dengan menyetel al-maksurot gitu ya, doa-doa pagi dan petang itu biasa saya ingatkan ya. Sehingga saya merasakan dekat ya dengan anak-anak itu, dekat dengan anak-anak yang kerja di kafe ini gitu. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan dan sebagainya, mereka pun juga biasanya langsung misalkan
Umi kemarin ada kayak gini seperti itu. Gimana kalau begini. Jadi mereka pun juga udah biasa untuk memberikan masukan kepada saya ketika kemudian mereka menemui hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan begitu ya, di luar yang terbiasa terjadi. Dan satu lagi, mungkin saya senantiasa berupaya untuk mengamalkan tips dari guru-guru saya gitu, untuk menitipkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya setiap hari nitip usaha ini, nitip karyawan, nitip semuanya yang ada hubungannya dengan saya di sini begitu. Mohon agar Allah menemaninya, agar Allah senantiasa membimbingnya gitu. Itu saja sih saya yang saya andalkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, insyaallah. Sebenarnya banyak hal ya yang pengen saya capai gitu ya. Cuman ya lebih pada saya pengen menebarkan sebanyak mungkin kebermanfaatan saya begitu. Karena memang jiwa saya itu jiwa konselor ya. Jadi saya itu bahagia kalau bisa menolong orang dalam hal menyelesaikan masalah-masalah pribadi, keluarga dan sebagainya. Saya mempunyai kepuasan batin, saya merasa ya ini mungkin bagian dari ibadah saya begitu ya. Sehingga saya pengen suatu saat nanti mungkin bisa membantu banyak orang, yang lebih banyak lagi yang bisa saya bantu begitu. Jadi dalam mungkin kapasitas saya sebagai konselor gitu. Kami sesama konselor Kota Puspaga itu sempat ngobrol-ngobrol begitu ya. Kan mungkin tidak selamanya kami dipakai ya di Puspaga itu. Bisa jadi suatu saat, karena memang kami punya waktu kepengurusan habis sekian tahun begitu ya di Puspaga, dan itu kan tergantung nanti kebijakan pimpinan ya, apakah kemudian konselor-konselor itu masih dipakai atau enggak ya. Ngobrol-ngobrol sama konselor-konselor yang lain, karena memang dunia kami itu ada dunia konseling begitu sebagai konselor, sehingga kemudian ada kemungkinan untuk kami bikin lembaga gitu ya, bikin lembaga yang konseling yang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas seperti itu. Kalau untuk kafe, saya berharap dan pengen juga mencari ilmunya lagi begitu ya, bagaimana kemudian supaya kafe ini kedatangan pengunjung dan sebagainya itu semakin rame gitu, semakin banyak begitu ya, sehingga kemudian saya pengen juga belajar lagi ya gimana untuk kemudian pengelolaannya ataupun kerjasama sama pihak-pihak yang wedding gitu ya, yang IO dan sebagainya seperti itu. Karena khusus untuk wedding ini memang kami belum punya tim begitu ya, belum punya marketingnya seperti apa dan sebagainya gitu. Saya pengen nanti suatu saat bisa kerjasama ya sama pihak-pihak yang mungkin nanti bisa membantu kami di marketingnya seperti itu. Dan juga kalau saya sebagai pribadi, karena sebenarnya latar belakang saya ini dulu kan menghafal Al-Quran ya. Jadi saya pengen juga menularkan apa yang saya rasakan ini kepada ibu-ibu yang lain gitu ya, bahwa sesungguhnya ketika kita dekat bersama Al-Quran itu kita akan menjadi ibu yang insya Allah akan bahagia begitu. Karena banyak klien-klien yang saya tangani itu merasa nggak bahagia sebagai ibu, sebagai istri dan sebagainya begitu ya. Suatu saat saya pengen menularkan ini kepada mereka semuanya gitu. Cuman kalau dalam kondisi sekarang mereka punya masalah langsung saya ajarin tentang ini dan sebagainya, itu kan nggak masuk ya seperti itu. Jadi saya pengen nanti suatu saat saya pengen mengajak ibu-ibu begitu ya, untuk kemudian jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja gitu. Kita punya Al-Quran loh, yang itu sumber energi, sumber kekuatan kita, sumber tirakat kita. Kalau saya orang Jawa ya, orang Jawa itu saya dari dulu melihat kakek nenek saya, bapak ibu saya itu suka tirakat gitu. Tirakat itu latihan rohani begitu, yang itu
cara mereka untuk menitipkan anak-anak ya. Dan saya merasakan banget bagaimana Allah menjaga kami, nggak ada bapak ibu yang semuanya bekerja pun kami merasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sampai ya dipertemukan dengan aktivis-aktivis Rohis pada saat itu. Kita di SMA itu selalu ketemunya itu sama teman-teman yang baik gitu. Nah, saya melihat kedekatan dengan Al-Quran itu sangat berguna, sangat membantu kita gitu. Saya sangat terinspirasi oleh nenek saya yang meskipun beliau itu mungkin secara ilmunya nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi interaksi beliau bersama Al-Quran itu sehari minimal 3 juz, dan itu bagi kami pada waktu itu masih kecil-kecil mungkin ya kami belum mengerti begitu ya. Tapi ternyata dari situlah ketika kemudian saya belajar Al-Quran dan sebagainya, dari situlah saya baru tahu bahwa Allah memberikan penjagaan ke anak cucu kita sampai mungkin bisa jadi kita nanti nggak akan ketemu sama keturunan kita yang keberapa, tapi kalau kita nitipin semuanya pada Allah SWT lewat amal-amal soleh itu, lewat tirakat-tirakat kita itu, ya saya yakin suatu saat nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali di surga gitu. Itu yang saya ingin menularkan ini kepada ibu-ibu semuanya, terutama ibu-ibu muda ya, karena saya juga ada komunitas cerita Hawa ini. Sebenarnya ini dulu komunitas ini klien saya ya, maksudnya banyak yang curhat dan sebagainya begitu. Akhirnya kemudian mereka berpikir bahwa sayang banget kalau cuma kita aja yang bisa ngobrol sama Umi, mereka panggil saya Umi gitu. Sayang banget kalau kita hanya kita aja yang bisa curhat. Gimana kalau kita perluas gitu, kita bikin deh komunitas. Akhirnya kemudian ada komunitas itu, cerita Hawa itu, dan alhamdulillah ya semakin banyak yang bergabung begitu ya, sehingga kemudian dari obrolan-obrolan, dari curhatan-curhatan ringan dan sebagainya, ternyata dari situlah bahwa ya ibu-ibu itu butuh penguatan ya, butuh saling menguatkan, butuh saling kamu nggak sendiri loh gitu ya. Kita semuanya juga merasakan kondisi-kondisi yang mungkin berat dan sebagainya itu, sehingga kemudian tidak menyerah ya, karena banyak yang mereka itu merasa gagal, merasa nggak mampu, akhirnya kemudian melampiaskannya kepada anak-anaknya dengan emosi-emosi negatif dan sebagainya. Itu yang tentang cita-cita saya seperti itu. Kami Kamu Cafe ini ada di Jalan Cibodas Raya nomor 3 Antapani Kidul, masuk dari gerbang PDAM. Jadi lokasinya itu memang satu lokasi dengan kantor PDAM ya. Jadi banyak beberapa customer yang dulu kesulitan untuk mencari karena dia pikir itu kantor PDAM gitu. Tadi karena memang lokasinya ada di belakang kantor PDAM dan masuknya di gerbang yang sama begitu ya. Sehingga kemudian ini yang sering kemudian ditanyakan oleh customer, masuknya dari mana seperti itu ya, masuknya dari gerbang PDAM gitu ya. Kami rencananya untuk mulai pekan depan itu kami lebih pagi bukanya. Biasanya kan buka jam 8. Kalau weekday itu jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau weekend itu jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Tapi karena ada permintaan menu sarapan begitu ya, ada beberapa customer yang kesini tuh pagi-pagi misalkan ambil sepeda dan sebagainya, nanyain kok belum ada sarapan dan sebagainya. Jadi kami akan coba untuk lebih pagi. Jadi untuk pekan depan itu mulai pekan depan atau pertengahan bulan September ini kami buka jam 7 pagi gitu. Kalau mau reservasi bisa DM di Instagram ya, itu juga ada nomor adminnya di situ, sudah diposting. Siap, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Semoga ceritanya bisa menginspirasi banyak orang. Iya, insya Allah, amin. Hatur nuhun pisan.